Selamat pagi teman-teman penghobi hidroponik. Selamat datang kembali di channel RN Hidroponik. Hari ini tepat 55 hari setelah tanam melon yang saya tanam di kebun melon mini milik saya. Teman-teman, pada 55 HST ini kita lihat bersama bahwa melonnya masih tumbuh dengan subur, daun-daunnya masih hijau ya. Kemudian buahnya juga sudah membesar dan rasanya sekarang ini sudah dalam tahapan pematangan buah. Ini juga ada request ya dari teman-teman. Ada yang tanya apakah tanaman melon ini diberi atap atau tidak begitu ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa tanaman melon yang saya tanam ini tidak ada atapnya, jadi langsung di bawah langit begitu ya. Ya, jadi menurut pengalaman saya memang kalau musimnya kemarau seperti ini justru hasilnya lebih bagus ya. Jadi memang ini tanpa saya beri atap ya. Ya, ini kita saksikan teman-teman ya. Jadi buahnya sudah menuju ke arah kematangan begitu ya. Jadi kita saksikan. Nah, ini kita lihat ya, satu tanaman ini, satu batangnya ini berbuah 4. Memang semakin banyak buahnya, ini beratnya juga tidak begitu besar ya. Jadi ini kira-kira mungkin setiap buah melonnya itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo gitu ya. Iya. Ini kita lihat, ini semakin menguning ya kulitnya. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dipanen. Saya sendiri tidak tahu ini kira-kira bisa dipanen pada usia berapa, tapi seperti dalam video saya sebelumnya, ini saya perkirakan pada 70 sampai 80 HST sudah bisa dipanen. Nah, ini kita lihat. Nah, buahnya juga sudah cukup besar. Nah, ini satu pohonnya berbuah 3 ya. Sedangkan yang ini satu pohonnya berbuah 2. Yang ini satu pohonnya berbuah 3 ya. Nah, jadi memang pada akhirnya bervariasi begitu ya. Jadi ada yang satu pohonnya berbuah 2, tapi ada satu pohonnya berbuah 3, bahkan ada satu pohonnya yang berbuah 4. Ini kita saksikan. Nah, ini satu pohonnya berbuah 3 ya. Ini 1, kemudian yang di atas ini 2, dan yang di bawah ini 3 ya. Cukup besar-besar. Ini satu pohonnya
berbuah 2. Ini nomor 1, kemudian ini yang kedua. Sedangkan yang ini awalnya saya kira hanya satu ya, satu pohonnya. Tetapi ternyata kemudian belakangan muncul buah lagi ya. Ini sengaja saya biarkan. Nah, sudah cukup besar. Ya. Walaupun muncul buahnya agak terlambat gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini kan juga salah satunya untuk eksperimen ya. Nah, ini kita saksikan. Nah, kita lihat. Ini satu pohon berbuah 3 ya. Nah, ini 1, 2, kemudian di sana nampak yang ketiga ya. Nah, jadi kita lihat sudah mulai membesar. Nah, ini saya temukan juga beberapa pohon melonnya. Ini daunnya sudah mulai tampak ada bercak-bercak ya, coklat gitu. Jadi ini mungkin ada jamur ya yang mulai tumbuh. Tapi tidak perlu khawatir karena ini sudah mendekati masa panen ya. Tapi tetap saja kita harus menjaga supaya pertumbuhan jamurnya tidak menyebar dan menular ke tanaman yang lain. Nah, perawatan pada 55 HST ini masih tetap kita lakukan pruning ya. Jadi kita selalu periksa, mungkin ada cabang-cabang baru yang tumbuh, itu harus dihilangkan ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya, ini kelihatan kecil-kecil ya. Nah, ini ada cabang baru yang tumbuh, ini juga harus dihilangkan. Nah, dihilangkan seperti ini. Kemudian juga ini kita lihat juga ya. Nah, ini kecil, ini juga harus dihilangkan ya. Tetapi secara umum tanaman melon ini masih tumbuh dengan baik dan terkendali ya. Jadi secara umum juga tidak ditemukan penyakit-penyakit yang biasanya menyertai pertumbuhan melon ya. Contohnya misalnya ada biasanya kutu daun ya, kemudian daun keriting maupun layu daun. Jadi ini belum saya temukan. Nah, ini contohnya misalnya keluar cabang juga ini di sini. Nah, ini juga harus dihilangkan. Jadi ini dihilangkan ya. Kemudian ada juga di sini misalnya. Nah, ini juga harus dihilangkan. Jadi memang menurut pengamatan saya melon ini kalau nutrisinya sangat bagus, itu tumbuhnya cepat sekali ya. Jadi contohnya proses pruning ini saya lakukan tiap hari ya. Tapi tetap saja saya temukan ada cabang-cabang baru atau tunas-tunas baru yang muncul ya. Jadi kita harus rajin untuk menghilangkan tunas-tunas baru yang muncul sehingga nutrisinya fokus untuk pembesaran buah ya, sampai besarnya maksimum. Tetapi sekali lagi ini tips dari saya, kalau bisa
nutrisinya itu tidak lebih dari 2000 ppm ya. Jadi ini saya jaga antara 1700 sampai 1800 ppm. Demikian teman-teman video dari saya. Akan saya sambung dengan video-video saya berikutnya.